Oke, kita bongkar yuk strategi yang satu ini. Hari ini kita bakal bahas sebuah strategi trading super cepat yang namanya jujur aja, unik banget dan bikin penasaran. Siap-siap ya, kita akan masuk ke dunia strategi kopet berdasi. Jurus copet berdasi. Hah, beneran. Anda nggak salah dengar kok. Kedengerannya emang kayak judul film silat ya. Tapi, ini tuh sebetulnya julukan buat sebuah gaya trading yang spesifik banget. Nah, dari mana sih asal-usulnya? Dan apa artinya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, ini dia definisinya. Jadi, copet berdasi itu ya sebuah metafora buat gaya trading yang fokusnya itu masuk dan keluar pasar dengan cepat. Ngambil untung kecil-kecil tapi presisi banget. Coba deh bayangin, kayak pencopet yang necis gitu ya geraknya di tengah keramaian, set ambil apa yang dia mau terus langsung hilang tanpa jejak. Nah, itulah inti filosofinya. Oke, setiap copet kan pasti punya target ya. Nah, dalam strategi ini, targetnya itu jelas banget dan bisa diukur. Ini komponen pertama dan bisa dibilang yang paling penting buat kita pahami. Nah, ini dia yang bikin strategi ini menarik banget. Targetnya. Kita tuh nggak ngomongin untung 100%, 50%, atau bahkan 10% sekalipun. Bukan. Targetnya itu cuma 1-2%. Cuma segitu. Kedengerannya kecil banget kan? Tapi tunggu dulu. Ada alasan yang kuat banget di baliknya. Jadi, poin utamanya tuh ini. Tujuannya bukan buat jadi kaya raya dalam satu kali trade. Sama sekali bukan. Tujuannya itu cuma buat ngamanin untung kecil yang realistis sebelum pasar keburu berbalik arah dan ngambil lagi untung kita. Intinya, ini semua soal manajemen risiko lewat kecepatan. Kalau targetnya aja secepat itu, ya arenanya juga harus yang geraknya cepat, kan? Nah, disinilah si copet berdasi ini beraksi. Di lingkungan yang paling sibuk, paling rame, dan penuh gejolak. Semua keputusan, mau itu masuk, keluar, atau ambil untung, semuanya itu dilakuin di grafik 1 menit. Ini time frame paling cepat dalam trading loh. Harga bisa berubah drastis cuma dalam hitungan detik. Nah, kecepatan grafik inilah yang jadi kunci buat pendekatan ambil dan lari ini. Nah, di sini nih kita bisa lihat bedanya jelas banget. Kontrasnya itu kelihatan. Di satu sisi, ada si copet berdasi yang fokusnya keuntungan instan dalam hitungan menit buat ngehindarin harga balik arah. Terus di sisi lain, ada investasi tradisional yang fokusnya pertumbuhan jangka panjang, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tujuannya justru buat ngelewatin gejolak pasar. Ini benar-benar dua dunia yang beda banget kan? Oke, kita lanjut ya. Kita lihat gimana semua ini nyambung. Targetnya udah ada, arenanya juga udah ada. Sekarang kita ngomongin filosofi eksekusinya. Pendekatan hit and run atau ya tablak lari. Prosesnya itu bisa dipecah jadi 4 langkah simpel. Pertama, jelas masuk pasar. Kedua, begitu untung 1-2% dapat, langsung kunci profitnya. Ketiga, keluar dari pasar secepat mungkin. Dan keempat, ini yang paling penting, berhasil kabur dari potensi harga balik arah yang bisa ngabisin untung kita tadi. Simple, cepat, dan butuh disiplin tinggi. Ingat ya, kuncinya itu cuma satu. Kecepatan. Seluruh operasi ini dari A sampai Z dirancang buat selesai dalam sekejap mata. Tujuannya itu ya masuk, ambil apa yang kita mau, terus keluar. Bahkan sebelum kebanyakan orang di pasar sadar ada pergerakan kecil barusan. Oke, jadi setelah kita bongkar semua komponennya tadi, kita bisa rangkum nih strategi ini jadi semacam kode etik atau ya aturan main final buat si copet berdasi ini. Nah, ini dia rangkumannya. Namanya copet berdasi, yang ngewakilin kecepatan dan presisi. Targetnya untung tipis 1-2%. Arenanya grafik 1 menit yang super cepat. Dan filosofinya tabrak lari sebelum harga berbalik arah. 4 pilar inilah yang jadi fondasi utama dari keseluruhan strategi ini. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang menarik banget sih. Dengan target sekecil itu dan time frame secepat kilat, apa ini beneran sebuah strategi yang butuh skill presisi tingkat dewa, disiplin baja, dan kontrol emosi yang luar biasa? Atau jangan-jangan pada akhirnya ini cuma judi kecepatan tinggi aja di tengah riuhnya pasar? Sebuah pemikiran buat Anda renungkan.